Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Rahmawati dengan NIM 211291132 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang paragraf. Baiklah, penjelasan yang pertama yaitu tentang pengertian paragraf, di mana menurut KBBI, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung suatu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Kemudian, Ahadiyah mengemukakan bahwa paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan dan dapat juga dikatakan karangan yang paling pendek atau singkat. Kemudian menurut Gani, paragraf adalah seperangkat kalimat yang tersusun secara logis, sistematis guna membicarakan suatu pokok pikiran. Senada dengan itu, Tarigan menyatakan bahwa paragraf adalah kesatuan ekspresi yang terdiri atas seperangkat kalimat yang digunakan oleh pengarang sebagai alat untuk menyatakan dan menyampaikan jalan pikirannya kepada pembaca. Dapat disimpulkan bahwa paragraf itu merupakan kumpulan atau gabungan dari beberapa kalimat yang membentuk suatu pokok pikiran. Sebuah paragraf terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas yang saling berhubungan untuk membentuk suatu pokok pikiran. Jadi, sebuah paragraf bukan terdiri dari suatu kalimat saja, tetapi terdiri dari beberapa kalimat. Kemudian, ciri-ciri yang terdapat pada paragraf. Yang pertama, berisi satu ide pokok yang akan dijelaskan dalam sebuah karangan. Kemudian yang kedua, berisi beberapa kalimat topik yang dapat menjelaskan atau menerangkan ide pokok dalam suatu karangan secara rinci. Kemudian yang ketiga, beberapa paragraf berisi opini penulis yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Kemudian yang keempat, penulisan paragraf pada karangan biasa penulisan setiap awalnya dibuat masuk atau menjorok ke bagian dalam ketentuan beberapa ketukan spasi. Kemudian yang terakhir, pada paragraf terdapat kalimat topik dan kalimat pengembang untuk menyampaikan gagasan utama penulis dalam suatu karangan. Pembahasan berikutnya yaitu unsur paragraf. Yang pertama yaitu ada topik atau gagasan utama, di mana topik atau gagasan utama yaitu unsur yang paling penting, karena unsur inilah yang menjadi jiwa atau topik isi dari keseluruhan paragraf. Unsur-unsur ini biasanya berupa masalah atau gagasan pengarang yang ingin disampaikan kepada para pembacanya. Kemudian unsur yang kedua yaitu ada kalimat utama, di mana unsur pembangun paragraf yang kedua adalah kalimat utama. Kalimat ini adalah kalimat yang mengandung suatu gagasan utama yang diletakkan secara tersirat. Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang sifatnya umum. Hal ini dikarenakan supaya dapat dikembangkan kembali dengan kalimat-kalimat penjelas. Kemudian unsur yang ketiga yaitu ada kalimat pendukung, di mana kalimat pendukung adalah suatu kalimat yang mengandung gagasan-gagasan penjelas. Kalimat ini mempunyai fungsi untuk menguatkan atau mendukung gagasan utama yang ada pada kalimat utama, dengan cara memberikan data berupa fakta, contoh, opini, dan lain-lain. Kemudian unsur yang keempat ada transisi. Supaya menjadi sebuah paragraf yang padu, kalimat-kalimat di dalam paragraf disusun dengan menggunakan transisi atau konjungsi. Ada dua macam konjungsi yang biasanya dipakai, yakni ada konjungsi antar kalimat dan konjungsi intra kalimat. Kemudian fungsi paragraf yaitu paragraf berfungsi yang pertama mengekspresikan gagasan. Kemudian yang kedua menjadi peralihan gagasan baru. Yang ketiga memudahkan menulis dan membaca. Yang keempat pengembangan topik. Kemudian yang kelima ada mengandalkan variabel. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang persyaratan paragraf, di mana persyaratan paragraf yang pertama yaitu ada kesatuan.
Kesatuan dalam paragraf berhubungan dengan pengembangan kalimat topik, di mana kalimat topik yang akan dikembangkan dapat diletakkan pada awal paragraf, awal dan akhir paragraf, serta akhir paragraf. Selain itu, topik paragraf ada yang tersebar pada seluruh kalimat dalam paragraf. Kemudian persyaratan paragraf yang kedua yaitu ada koherensi atau penyatuan. Suatu paragraf dapat dikatakan koheren apabila terdapat kekompakan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya di dalam sebuah paragraf. Menurut Semi, paragraf yang koheren dapat diperoleh dengan cara yang pertama, ide disusun dengan satu pola susunan yang tepat dan tertib. Kemudian yang kedua, kalimat-kalimat disusun dalam pola dan kaidah kebahasaan yang teratur. Kemudian persyaratan paragraf yang ketiga yaitu ada kecukupan pengembangan. Nah, panjang sebuah paragraf ditentukan oleh keleluasan paragraf keluasan. Kemudian persyaratan paragraf yang ketiga yaitu ada kecukupan pengembangan, di mana panjang sebuah paragraf ditentukan oleh keluasan topik paragraf itu sendiri. Nah, bila topik itu agak luas, maka kalimat penjelas yang digunakan sesuai dengan tuntutan. Dalam menulis paragraf, jangan terlalu banyak menggunakan kalimat penjelas, karena akan menimbulkan kemubaziran. Dan jangan pula terlalu sedikit karena akan muncul suatu penyampaian ide atau gagasan yang kurang jelas. Dengan kata lain, paragraf tersebut belum kembang secara memadai. Kemudian persyaratan paragraf yang terakhir yaitu ada susunan yang terpola. Sebuah paragraf harus memiliki susunan terpola agar tidak rancu maksud yang dikemukakan dalam paragraf. Nah, menurut Semi, ada 3 susunan yang terpola, yaitu yang pertama ada susunan kronologis, kemudian yang kedua ada susunan ruang, dan yang terakhir ada susunan logis. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis paragraf. Yaitu yang pertama berdasarkan kelengkapan. Jenis paragraf berdasarkan kelengkapan yaitu yang pertama ada paragraf sederhana, di mana paragraf sederhana adalah paragraf yang terdiri dari kumpulan 1 atau 2 kalimat yang membentuk satu kesatuan. Nah, paragraf ini biasanya berisi pengantar suatu topik bahasan, penutup topik bahasan, dan peralihan topik bahasan dalam buku atau karangan ilmiah. Nah, dalam tulisan jurnalistik, paragraf sederhana biasanya diletakkan sebagai paragraf teras dan tubuh berita. Paragraf sederhana juga digunakan sebagai paragraf pembuka dan penutup. Kemudian yang kedua ada paragraf sempurna, di mana paragraf sempurna adalah paragraf yang terdiri dari beberapa kalimat. Biasanya kalimat dalam paragraf sempurna terdiri dari topik bahasan paragraf, sedangkan beberapa kalimat lainnya menjelaskan topik bahasan paragraf. Nah, paragraf sempurna berisi satu topik bahasan, sedangkan kalimat yang lain berfungsi sebagai kalimat pengembang. Kemudian jenis paragraf yang kedua yaitu ada berdasarkan posisi kalimat topik. Yaitu ada yang pertama paragraf deduktif. Bila kalimat pokok ditempatkan pada bagian awal paragraf, akan terbentuk paragraf yang bersifat deduktif, yaitu cara penguraian yang menyajikan pokok permasalahan lebih dahulu, lalu menyusul uraian yang terinci mengenai permasalahan atau gagasan paragraf. Kemudian yang kedua ada paragraf induktif, di mana bila kalimat pokok ditempatkan pada akhir paragraf, akan terbentuk paragraf induktif. Nah, dalam paragraf ini penulis menguraikan penjelasan terlebih dahulu, barulah diakhiri dengan pokok pembicaraan atau urutan khusus umum. Kemudian penyajian paragraf dengan cara ini lebih sulit jika dibandingkan dengan paragraf deduktif, tetapi paragrafnya akan terasa lebih argumentatif. Kemudian yang ketiga ada paragraf deduktif-induktif, di mana bila kalimat pokok ditempatkan pada bagian awal dan akhir paragraf, maka akan terbentuklah paragraf campuran. Kalimat pada akhir paragraf bersifat mengulang atau menegaskan kembali gagasan utama yang terdapat pada awal paragraf. Kemudian yang keempat ada paragraf penuh kalimat topik, di mana seluruh kalimat yang membangun paragraf sama pentingnya sehingga tidak satu pun kalimat yang khusus menjadi kalimat topik. Kondisi demikian itu bisa
terjadi akibat sulitnya menentukan kalimat topik karena kalimat yang satu dengan yang lainnya sama-sama penting. Paragraf semacam ini sering dijumpai dalam uraian-uraian yang bersifat deskriptif dan naratif. Kemudian, jenis paragraf berdasarkan fungsi paragraf. Yang pertama ada paragraf pembuka, di mana paragraf pembuka berfungsi mengutarakan satu aspek pokok pembicaraan dalam karangan. Sebagai awal sebuah karangan, paragraf pembuka harus mampu menjalankan fungsinya, yaitu mengantarkan pokok pembicaraan, menarik minat dan perhatian pembaca, menyiapkan pikiran pembaca untuk mendapatkan gambaran umum tentang isi karangan. Kemudian yang kedua ada paragraf pengembang, di mana paragraf ini mengembangkan pokok pembicaraan suatu karangan yang sebelumnya telah dirumuskan di dalam paragraf pembuka. Contoh-contoh, ilustrasi, inti permasalahan, dan uraian pembahasan adalah isi sebuah paragraf pengembang. Secara rinci dapat dirumuskan bahwa fungsi paragraf pengembang di dalam karangan adalah mengemukakan inti persoalan, memberi ilustrasi atau contoh, menjelaskan hal yang diuraikan pada paragraf, kemudian meringkas paragraf berikutnya, dan mempersiapkan dasar atau landasan bagi simpulan. Kemudian yang ketiga ada paragraf penutup. Paragraf penutup berisi simpulan bagian karangan atau simpulan seluruh karangan. Paragraf ini merupakan pernyataan kembali maksud penulis agar lebih jelas. Mengingat paragraf ini dimaksud untuk mengakhiri karangan atau bagian karangan, penyajiannya harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, sebagai penutup, paragraf ini tidak boleh terlalu panjang. Kemudian isi paragraf ini harus berisi simpulan yang mencerminkan sebagai inti seluruh uraian. Kemudian sebagai bagian yang paling akhir dibaca, hendaklah paragraf ini dapat menimbulkan kesan yang mendalam bagi pembacanya. Kemudian, jenis paragraf berdasarkan teknik pemaparan paragraf. Yang pertama ada paragraf eksposisi, yaitu paragraf yang menjelaskan suatu informasi dengan singkat, padat, dan jelas. Kemudian yang kedua ada paragraf deskripsi, yaitu paragraf yang memaparkan atau menjelaskan secara detail tentang yang terjadi seolah-olah pembaca dapat merasakan, melihat, dan mendengarkan peristiwa yang dipaparkan oleh penulis. Kemudian yang ketiga ada paragraf narasi, yaitu paragraf yang menceritakan suatu peristiwa dengan cara tertentu sehingga para pembaca dapat merasa terharu atau terhibur. Kemudian yang keempat ada paragraf persuasi, yaitu paragraf yang berisi kalimat ajakan, rayuan, bujukan agar pembaca dapat tertarik dengan gagasan yang disampaikan. Kemudian yang terakhir ada paragraf argumentasi, yaitu paragraf yang berisi tentang argumentasi penulis untuk meyakinkan para pembaca terhadap suatu masalah sehingga pembaca dapat menerima gagasan yang disampaikan penulis. Sekian penjelasan materi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.